Karena di dalam Al-Quran sendiri Tuhan kita menjelaskan tentang zatnya sendiri. Allah menjelaskan tentang mahiyah, hakikah ilahiyah itu seperti apa. Tuhan kita mengatakan wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta perbuatan-perbuatanmu. Ketika tanganku menunjuk-nunjuk begini, yang mencipta ini adalah Allah. Termasuk gerak hati kita, wa ma yasha'una illa ayyasha Allah. Ketika kita bergerak pun berniat punya tujuan sesuatu, yang menggerakkan niat kita juga Allah. Ketika Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi di mana posisi bergening kita? Kita dari situ dan kita akan kembali ke situ. Tidak ada sesuatu di dunia ini, daun kering pun tidak akan terjatuh kecuali berdasarkan keputusan Allah. Mau menghadap kemana saja, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, engkau akan bertemu dengan wajah Tuhanmu. Aina ma tuwallu wujuhakum fathamma wajhallah. Allah menjelaskan seperti ini. Apa dikiranya kita sedang bertiga berdua? Tidak, bertiga dengan Tuhanmu. Wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa ma min arba'atin illa huwa khamisahum wa ma min khamsatin illa huwa sadisuhum. Ketika engkau sedang bergerombol bertiga, tidak berempat dengan Tuhanmu. Ketika berempat berlima dengan Tuhanmu. Ini Tuhan menjelaskan sendiri tentang zatnya. Saya tidak merasa puas dengan tulisan-tulisan mereka. Tuhan menjelaskan seperti ini. Ini perlu kita pahami. Apakah itu perlu transandental, apa namanya, transparan dan transandental dan sebagainya, itu silakan. Nah, ketika kita sudah masuk dalam wilayah ketuhanan dan sudah mencapai tingkat yang tertinggi, namanya tingkatnya fana, saya ingin menerangkan dengan bahasa yang mudah sajalah, apalagi dengan bahasa filosofis yang muter-muter yang seperti Pak Habib Hanis membingungkan. Betul, saya setuju. Ya, dengan bahasa sederhana aja lah. Apakah Anda sudah fana? Saya menanya. Ketika Anda disanjung, Anda merasa senang nggak? Berarti Anda belum fana. Ketika Anda dicaci maki, sakit hati nggak? Masih, berarti Anda belum fana. Dari pagi belum makan, lapar nggak? Berarti Anda masih ada. Bisa membedakan nggak dapat belai sama dapat rezeki? Masih beda, berarti Anda belum fana. Itu dengan bahasa yang sederhana, bahwa pada akhirnya tingkat kefanaan kita ini adalah itu baru rasa, tapi juga dengan pikiran dan keyakinan. Ketika apapun yang terjadi tidak ada bedanya. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, duitnya hilang. Apapun yang menjadi keputusan Tuhanku, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika kita sudah mencapai pada persepsi atau pemahaman tentang ketuhanan, setelah mencapai tingkat fana dari al-farqu dan al-jam'u sampai jama', itu kita sudah tidak membedakan lagi. Nanti ini kita gawatnya nanti panteisme lagi, wahdat terwujud lagi, ini ribut lagi, bunuh-membunuh lagi persoalannya. Macam ini ya, kalau nggak tahu bilang nggak tahu dong, jangan sok aku yang benar. Ini persoalannya. Ini kan terjadi dalam sejarah ya, ini akidah, dan ini tidak berkaitan dengan perpecahan yang lain. Kalau masalah kekuasaan memang sejak awal Nabi meninggal detik pertama sudah pecah persaudaraan kita.
ya, antara pendukung Ali dan pendukung Abu Bakar itu sejak detik pertama. Nabi belum dikubur udah pecah kok. Tapi kalau ini kan akidah ini kan ilmu tauhid ini muncul akibat bersentuhan dengan peradaban lain, dengan Yunani, dengan India, dengan Persia, dengan dengan Mesir kuno dan sebagainya. Situ terjadi pembawaran muncullah namanya ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu tentang teologi, itu muncul bercampur aduk antara mazhab segala macam. Ada bawa dari Syiah, dari Afghanistan, dari Turki, dari Yunani, menjadi kajian-kajian filsafat kena semacam ini. Jadi akhirnya kita sudah kembali pada apa saja adanya. Nah, lalu kemudian pertanyaan Habib Sinta Al-Kaf tadi, kenapa kok menjadi dibeda-bedakan, ini untuk mustawa ini untuk makom khas, ini makom awam, ada khawasul khawas kan gitu. Kenapa demikian? Oh bukan begitu, Beb. Ini hanya sekedar hanya klasifikasi saja dari kita, ya. Kita mengukur kemampuan seseorang. Jadi bukan dibedakan, tapi kemampuan yang berbeda. Ya, orang ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri dan punya kekurangan masing-masing. Ya kita mengukur, makanya juga bayi jangan dikasih sambal dong. Ya kan begitu persoalannya. Anak-anak SD, MI, ya sudahlah silakan ajarkan sifat wajib 20, silakan saja, nggak ada masalah kok. Nanti tanda buktinya ada Allah, ada langit, ada bumi, silakan saja, silakan. Tapi masalah ada yang sudah menjadi kepala madrasah sanawiyah Cadang Pinggan masih harus meyakini sifat 20. Ya kan begitu. Ya sudah lain lagi, itu membedakan kemampuannya. Jadi pada akhirnya saya ingin mengatakan begini, orang yang percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Orang yang tidak percaya juga tidak bisa membuktikan akan ketiadaan Tuhan kok.